Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Sepuluh ciri entrepreneur sukses. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar teman-teman semuanya? Harapan dan doa saya semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Dan pastinya selalu bertambah rezeki Anda, selalu bertambah rezeki Anda dan kesuksesan Anda dari hari ke hari. Apalagi semakin Anda sering mendengarkan podcast saya, Anda sering membagikan podcast saya kepada orang lain juga, maka rezeki Anda makin bertambah teman-teman. Oke, kali ini saya akan men-sharingkan 10 ciri entrepreneur sukses. Teman-teman, saya dilahirkan dari background pengusaha. Kakek saya pengusaha, orang papa saya pengusaha, saya juga dididik sebagai pengusaha. Tetapi dari masa kuliah, saya jadi pengusaha sampai lulus kuliah, sampai saya menikah. Saya adalah pengusaha yang gagal. Saya membangun 10 macam bisnis dan bisnis yang berbeda dan semuanya hancur teman-teman. Nah disitulah saya belajar, sungguh-sungguh belajar apa yang salah yang saya lakukan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur. Di situ saya belajar dari seminar-seminar, dari buku-bukunya, dari workshop-workshopnya pengusaha-pengusaha yang berbicara di seminar-seminar, di workshop-workshop mereka, dan di buku-buku orang-orang sukses. Dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata semua pengusaha-pengusaha yang saya ikuti seminarnya, saya baca bukunya, yang saya ketemu secara langsung, bahkan konglomerat yang saya ketemu secara langsung juga, mereka memiliki kesamaan ciri. Kesamaan ciri, ada 10 ciri yang sama. Nah hari ini saya akan bagikan kepada Anda. Nah ciri ini penting sekali. Jadi di situ saya melihat bahwa saya harus punya 10 ciri ini kalau saya menjadi entrepreneur yang sukses. Dan sebelumnya saya juga jadi pengusaha tapi saya nggak sukses karena banyak ciri-ciri tersebut saya nggak miliki teman-teman. Oke? Nah 10 ciri entrepreneur yang sukses. Yang pertama, passion, hasrat atau semangat. Semua pengusaha yang sukses maka selalu memiliki passion, hasrat yang membara, ditandai dengan semangat. Nah, saya setiap kali ketemu orang, baik secara langsung, orang-orang kaya yang dikatakan ada raja properti, ada yang dikatakan juga raja mutiara, raja sarang burung, raja hasil laut, raja hasil bumi, raja cengkeh. Aduh, saya kaget sekali. Semua memiliki ciri yang sama, semangat. Dari cara mereka berbicara sudah semangat, cara duduk mereka juga semangat, cara mereka berjalan semangat. Tidak ada yang namanya kurang gairah. Tidak ada yang lembe-lembe, tidak ada yang loyo-loyo, sikap berdiri, sikap berjalan mereka, perkataan mereka yang lembe-lembe, yang kalem-kalem, tidak ada teman-teman. Di situ saya sadar, dulu saya orang yang kalem, kurang semangat. Nah ternyata semangat itu salah satu tanda menarik rezeki teman-teman.
Satu ciri orang sukses. Semangat. Sekarang kalau saya melihat seseorang, cara jalannya, cara bicaranya, loyo-loyo gak semangat, saya udah tahu. Orang ini gak mungkin jadi orang sukses, apalagi jadi pengusaha. Ya teman-teman, semangat, punya passion. Passion semangat mengerjakan apa yang Anda kerjakan hari ini. Nah yang kedua, mereka selalu berpikir kreatif. Selalu berpikir di luar kebiasaan. Berpikir out of the box. Tidak berpikir seperti orang rata-rata teman-teman. Ya, mereka juga tidak terpengaruh dengan pemikiran orang-orang lain. Jadi mereka selalu mempunyai ide-ide yang kreatif. Jadi seorang pengusaha selalu memiliki ide-ide yang kreatif teman-teman. Otaknya main istilahnya. Nah contohlah cara pemikiran kreatif contohnya misalnya. Kayak contohnya sama-sama menjual pecel. Si A menjual pecel di sebuah ruko. Nah si B juga menjual pecel, di depannya menjual pecel. Nah kalau si B ini kreatif, dia akan menjual pecel walaupun harganya sama, rasanya enak misalnya, asumsinya rasanya enak, harganya sama. Nah kenapa orang-orang lebih suka makan di pecelnya si B? Karena si B ini kreatif. Dia contohnya memberikan nilai tambah di pembelian pecelnya. Orang dikasih mungkin minum teh gratis atau bisa menambah nasi putih sepuasnya. Atau juga ada aqua galonan yang ditaruh di situ. Orang bisa minum air aqua galonan gratis. Itu adalah kreatif. Pengusaha selalu berpikir kreatif. Nah, demikian juga saya pernah masuk ke sebuah restoran dan kita dulu suka makan di restoran itu. Mereka kreatif sekali teman-teman. Ya, karena kalau kita makan di restoran mereka, kita pesan 4 porsi makanan, porsi yang kelima gratis teman-teman. Nah itulah contohnya tentang berpikir kreatif. Nah yang ketiga adalah optimisme. Semua pengusaha yang sukses, entrepreneur yang sukses, ya, mereka adalah seorang pemimpi dan percaya bahwa mimpi mereka itu bisa menjadi kenyataan. Itu namanya optimisme. Jadi walaupun mereka baru membangun sebuah bisnis yang belum nampak apa-apa, bahkan masih merugi, tetapi mereka tetap optimis bahwa bisnis mereka akan bertumbuh, akan sukses. Mereka percaya dengan apa yang mereka kerjakan. Ini contohnya teman-teman. Anda tahu Coca-Cola sekarang adalah di mana saja, kapan saja, siapa saja tuh minum Coca-Cola, itu iklannya di seluruh dunia. Coca-Cola di awal tahun pertama mereka hanya menjual, di tahun pertama hanya menjual 25 botol saja teman-teman. Tetapi pemiliknya tetap optimis sekali, tetap semangat, dan akhirnya mereka sukses. Nah, keempat, entrepreneur yang sukses memiliki keyakinan diri. Keyakinan diri. Jadi banyak orang yang tidak punya keyakinan diri, yang gak pede, punya mental block. Wow, itu susah jadi pengusaha teman-teman. Anda sudah, itu adalah ciri-ciri orang yang madesu, masa depan suram. Ciri-ciri orang yang miskin di hari tua. Mental block, gak pede, gak percaya diri. Nah, kenapa kita mesti pelihara mental block itu? Kenapa kita tidak yakin diri kita? Anda juga berdosa pada Tuhan teman-teman. Kalau Anda gak pede, Tuhan gak suka itu. Jadi orang sukses, ya, bukannya entrepreneur aja teman-teman, di bidang apapun sebagai profesional juga Anda harus punya keyakinan diri, punya kepercayaan diri teman-teman. Nah, kepercayaan diri ini yang buat Anda bisa mencapai tujuan Anda, mencapai impian Anda teman-teman. Ya, jadi kalau contohnya Anda mau menelpon seseorang, memperkenalkan produk Anda, atau menawarkan bisnis Anda, atau mau sharing di WA, di WhatsApp lah. Anda mau ketik aja, Anda nggak pede,
Anda ragu, Anda takut promosi, mimpi kali jadi pengusaha sukses teman-teman. Saya harus bicara tegas hal ini. Karena itu banyak terjadi teman-teman ya. Jadi hanya orang yang punya kepercayaan diri itu yang akan sukses teman-teman. Nah, yang kelima adalah entrepreneur sukses adalah orang yang bisa selalu berpikir solusi, pemecah masalah. Selalu berpikir solusi. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Dalam bisnis pun pasti ada masalah. Kadang bisnis naik, kadang bisnis kita turun. Dan pada waktu bisnis kita turun, mereka tidak mengeluh, mereka tidak protes, mereka tidak menyalahkan siapa-siapa keadaan pemerintah, ekonomi atau apapun ya, atau coach mereka, tapi mereka mencari solusi. Berpikir setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tantangan apapun yang mereka hadapi, mereka percaya ada cara jalan keluarnya. Di tengah kesulitan pasti ada solusinya. Itu teman-teman. Yang keenam, seorang pengusaha sukses memiliki ciri yang keenam adalah kegigihan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Jadi gigih istilahnya. Entrepreneur tidak pernah berhenti jika ada rintangan pertama. Ada rintangan kedua, dia tidak berhenti. Rintangan ketiga, bahkan ke 100 pun, dia tidak berhenti. Dia pantang menyerah. Itu yang namanya gigih. Gigih. Dan punya kemampuan untuk mengatasi kesulitannya. Dia selalu bangkit lagi. Itu namanya orang gigih. Nah, bagi mereka kegigihan bukanlah suatu pilihan tetapi bagian dari kesuksesan. Mereka selalu gigih dan terus bekerja dengan gigih untuk mencapai kesuksesan. Bahkan ketika segala sesuatunya kelihatan salah, segala sesuatunya kelihatannya tidak berhasil, dan mereka selalu belajar dari kesalahan mereka. Mereka mau merenungkan kesalahan mereka, cari tahu kesalahan mereka dan bangkit dari kesalahan mereka. Bangkit dari kejatuhan mereka. Dan gigih bangkit lagi. Menjadikan sebuah kesalahan sebagai pembelajaran. Contoh Thomas Alva Edison. Sebelum dia menemukan sebuah lampu pijar, dia sudah menciptakan 1000 kali percobaan yang gagal. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia gigih. Dia gigih. Dan dia mampu mengatasi kesulitannya. Sehingga dia bertahan mencoba lagi. Sehingga akhirnya setelah melewati 1000 kali percobaan lebih. Dia baru berhasil menemukan lampu pijar. Yang kita nikmati sampai hari ini. Ketujuh. Seorang pengusaha yang sukses, dia memiliki visi. Visi ini adalah untuk mengetahui tujuan akhir ketika Anda memulai sesuatu. Jadi Anda bisa melihat tujuan akhir Anda. Walaupun Anda baru mulai. Visi adalah bahan baku yang mendorong Anda terus maju menuju kepada tujuan Anda, teman-teman. Seorang pengusaha selalu percaya visinya akan berhasil. Jelas teman-teman ya. Jadi walaupun contohnya Anda baru membangun sebuah bisnis, Anda bisa memiliki visi. Saya bisa membangun 1000 cabang bisnis saya nantinya di seluruh Indonesia. Saya akan menciptakan puluhan ribu pengusaha mandiri yang berbisnis dengan saya. Itu visi. Ya, walaupun Anda baru memulai bisnisnya. Oke, nah yang ke-8 adalah fokus. Sangat mudah kita terganggu di dunia yang sangat cepat saat ini. Saat ini dunia seakan-akan jalannya waktu cepat sekali serba instan. Entrepreneur sukses menghindari gangguan ini. Dan tetap fokus pada apa yang mereka kerjakan. Yang akan membawa mereka pada hasilnya nanti. Mereka fokus, mereka tidak terpengaruh dengan omongan-omongan negatif atau penawaran-penawaran bisnis lain yang mencoba mengalihkan fokus mereka, teman-teman. Ini namanya fokus. Jadi mereka
sudah mau mengerjakan sesuatu, mereka percaya apa mereka kerjakan, mereka akan fokus dengan sungguh sampai berhasil. Dan mereka tidak pengaruh dengan godaan-godaan penawaran bisnis lainnya yang menawarkan kepada mereka dengan iming-iming yang mungkin kelihatannya lebih baik tanda petik. Mereka tetap fokus karena mereka percaya apa mereka kerjakan ini yang terbaik, teman-teman. Mereka tidak termudah terombang-ambing. Oke, yang kesembilan adalah berorientasi pada tindakan, pada action. Entrepreneur sukses tidak menunggu segala sesuatu terjadi. Mereka adalah pelaku. Mereka yang membuat sesuatu terjadi dengan cepat mengambil langkah untuk action, langkah untuk eksekusi. Mereka berani menghadapi tantangan dan mereka menghindari penundaan. Mereka anti menunda-nunda. Banyak sekali teman-teman saya yang katanya mau jadi pengusaha, sudah punya kendaraannya, sudah punya blueprintnya, sudah punya rencana, tapi eksekusinya tidak ada. Semua hanya rencana. Game plan-nya sudah ada, tapi tidak ada eksekusinya, tidak action-nya. Pengusaha yang sukses, begitu melihat peluang, mereka rencanakan, bikin rencana kerjanya dan mereka langsung action, tidak menunda-nunda. Pengusaha sukses anti menunda-nunda, teman-teman. Yang ke-10 terakhir, seorang entrepreneur sukses selalu memiliki ciri berdoa dan bersyukur. Saya banyak melihat, membaca buku dan ketemu dengan para pengusaha sukses. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersyukur pada Tuhan, selalu berdoa pada Tuhan. Mereka tidak pakai kekuatan mereka sendiri. Pada waktu bisnis mereka lagi di bawah, lagi hancur-hancuran, mereka selalu bersyukur, ikhlas bersyukur dan berdoa dengan iman, percaya Tuhan akan membawa bisnis mereka naik kembali, akan membuka jalan, akan membuka jendela yang tertutup bagi mereka, akan membuka pintu yang tertutup bagi mereka, akan membuka penghalang-penghalang berkat bagi mereka. Itu teman-teman, 10 ciri yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha entrepreneur sukses. Semoga menjadi berkat bagi Anda, para pendengar podcast saya. Dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.